wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Maslahat, NPM 10121105 dari kelas manajemen C5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ketiga manajemen SDM. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Jika Anda seorang manajer SDM pada sebuah factory outlet FO, rancanglah sebuah contoh pelatihan untuk seorang supervisor pemasaran untuk FO Anda dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama ada nama pelatihan. Pelatihannya yaitu ada pelatihan supervisor pemasaran. Analisis kebutuhannya ada dua, yaitu ada self report dan organisasi. Self report sendiri yaitu mengembangkan kemampuan diri sebagai supervisor, sedangkan organisasinya yaitu sistematika memahami permasalahan manusia, sistem dan budaya di dalam organisasi, serta menyusun rencana pelatihan. Selanjutnya ada tujuan pelatihan. Yang pertama ada meningkatkan keterampilan memberikan bimbingan, pengarahan, serta delegasi tugas kepada bawahan. Yang kedua ada mengembangkan kemampuan supervisor dalam mengelola kinerja dirinya dan tim yang sesuai dengan arah dan target perusahaan. Dan yang terakhir ada mengembangkan kemampuan untuk mengolah diri sendiri agar bisa melakukan introspeksi dan mengembangkan diri untuk berperan efektif sebagai supervisor. Nah, untuk lama pelatihannya di sini saya memakai 2 bulan, yaitu 3 hari per minggu selama 8 minggu. Pesertanya ada kurang lebih 100 karyawan baru per tahun dan 20 peserta per kelas. Pelatihnya di sini ada manajer, supervisor, dan 5 instruktur dari dalam perusahaan tersebut. Tempatnya di Hotel L, waktunya pukul 9 sampai 16 atau jam 4 sore. Model pelatihannya itu ada kuliah, on the job, simulasi. Dan ada evaluasinya juga. Di sini terdiri dari ada reaksi. Reaksinya yaitu akhir pelatihan dan 6 bulan kemudian. Hasil belajarnya akhir pelatihan kurang lebih 6 dan 12 bulan kemudian. Perilakunya ada 6 dan 12 bulan kemudian. Store resultnya ada 6 dan 12 bulan kemudian. Dan yang terakhir ada analisis kegunaan yaitu 18 kemudian. Selanjutnya ada transfer atau penerapan pelatihan, yaitu atasan langsung. Tindak lanjut pada pekerja, di sini saya pencegahan agar tidak kembali ke perilaku lama, serta rapat mingguan dengan pelatihnya. Perkiraan biaya perencanaannya di sini saya memakai 100 juta dan perkiraan biaya pelaksanaannya kurang lebih 850 juta rupiah. Selanjutnya soal nomor 2. Anda adalah pegawai pada perusahaan C, perusahaan konveksi baju remaja. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Pertama-tama, saya akan menyusun visi saya dari mimpi yang ingin diraih, bisa dengan cara membayangkan diri 5 tahun ke depan. Mulai dari mengenal diri, dan jangan terpaku pada kelemahan. Lalu kita harus fokus dan tingkatkan terus keterampilan yang dikuasainya. Biasanya sejalan dengan minat atau yang kita minati. Lihat bidang apa saja yang sudah berhasil diraih, jangan fokus pada kegagalan. Jadikan pembelajaran. Jalankan perencanaan karir yang sudah dibuat dengan disiplin dan bertanggung jawab. Banyak orang yang gagal karena tidak disiplin dalam menjalankan rencana yang sudah dibuat. Demi menunjang tujuan yang ingin diraih, tingkatkan terus keterampilan dan pendidikan. Dengan itu dapat memperluas wawasan koneksi dan peluang karir atau bisnis yang lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi perencanaan karir secara berkala yang tujuannya untuk mengontrol dan memperbaiki hal-hal yang telah dilakukan sesuai jalur perencanaan karir. Selanjutnya soal ketiga, yaitu saat ini Anda sudah menjadi direktur SDM dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Adapun untuk proses perkembangan karir yang akan saya lakukan terhadap karyawan saya adalah meliputi on the job training, off the job training,
mutasi dan rotasi, dan coaching dan promosi. Yang pertama itu ada on-the-job training, merupakan program pelatihan yang dilakukan pada lokasi pekerjaan yang sebenarnya. Training karyawan di lingkungan perusahaan. Proses pembelajaran melalui imitasi. Metode ini menjadi salah satu cara perusahaan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, serta pengetahuan dari karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada off-the-job training. Off-the-job training adalah metode pelatihan SDM yang diselenggarakan di luar lokasi kerja atau di luar kantor selama jangka waktu tertentu. Tujuannya itu membuat training ini di luar kantor demi menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk belajar dan melatih diri. Yang ketiga ada mutasi dan rotasi. Mutasi merupakan perubahan posisi atau jabatan atau tempat bekerja yang dilakukan pemimpin perusahaan kepada karyawannya, baik secara horizontal maupun vertikal. Prinsip dari program mutasi ini adalah untuk memindahkan karyawan ke posisi yang lebih tepat dengan pekerjaan yang sesuai sehingga produktivitas kerja bisa meningkat. Karyawan juga dapat belajar dari posisi atau jabatan yang baru. Yang keempat ada coaching. Coaching adalah mengajarkan, membimbing, memberikan instruksi karyawan agar memperoleh keterampilan atau metode baru dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu sasaran yang dikehendaki. Coaching merupakan sebuah proses bantuan yang dilakukan ketika karyawan mengalami masalah kinerja yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap tugasnya. Dan yang terakhir yaitu promosi. Promosi menjadi bentuk program pengembangan karir yang diharapkan oleh karyawan karena mereka bisa mendapat jabatan dengan posisi yang lebih tinggi dan benefit yang lebih tinggi juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.